Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat dalam belajar biologi. Oke, tadi kita sudah bahas tentang enzim, mulai dari sifatnya, cara kerja, sampai faktor-faktor yang memengaruhinya. Sekarang kita akan bahas tentang enzim katalase. Enzim katalase ada di dalam tubuh kita, yaitu di dalam organ hati. Fungsinya adalah untuk merombak racun, yaitu hidrogen peroksida, menjadi sesuatu yang tidak beracun, yaitu berupa oksigen dan air. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hidrogen peroksida atau H2O2 merupakan hasil dari respirasi dan dibuat dalam seluruh sel hidup. H2O2 berbahaya dan harus dibuang secepatnya. Enzim katalase lah diproduksi sel untuk mengkatalis H2O2. H2O2 ini sebenarnya sangat beracun bagi sel tubuh karena dapat mengoksidasi protein, membran lipid, serta DNA yang bersentuhan dengannya. Bila tidak segera diurai, sel tubuh dapat mengalami kerusakan yang sangat serius. Berikut ini adalah praktikum yang membuktikan cara kerja enzim katalase terhadap hidrogen peroksida. Enzim katalase bisa kita dapatkan dari organ hati, bisa dapat dari organ hati ayam, kerbau, sapi, atau kambing. Kalau peroksida bisa dibeli di toko kimia. Tujuan dari praktikum ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa katalase dalam hati bisa menetralisir hidrogen peroksida. Langkah pertama yaitu memasukkan hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi, lalu menambahkan hati, ekstrak hati yang kita pilih, misal dari hewan ayam ataupun yang lainnya. Nah, setelah kita tambahkan liver atau hati, maka terbentuk gelembung. Nah, gelembung ini adalah oksigen yang terbentuk dari penguraian H2O2. Simulasi yang selanjutnya adalah mengetahui pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Tabung reaksi yang pertama berisi hati pada suhu normal, sedangkan tabung reaksi yang kedua berisi hati yang sudah didinginkan. Terlihat gelembung paling banyak ada di tabung reaksi 1 karena kerja enzim sangat optimal, tidak rusak, sedangkan di tabung nomor 2 katalase sudah rusak. Nah, selanjutnya pengaruh keasaman atau pH terhadap kerja enzim. Tabung 1 berisi hati yang sudah diberikan asam, sedangkan tabung reaksi kedua yang sudah diberikan pH basa hatinya. Kita lihat bagaimana gelembung yang terbentuk ketika masing-masing hati sudah diberikan pH yang berbeda. Ternyata gelembungnya juga sama seperti hati yang didinginkan, tidak seoptimal ketika hati dalam kondisi suhu normal dan pH normal. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan realnya bagaimana hati yang mengandung enzim katalase bisa menguraikan hidrogen peroksida. Kita tuang hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi. Hidrogen peroksida kemarin sempat naik daun karena banyak digunakan untuk pembuatan hand sanitizer selama pandemi ini. Karena memang fungsinya sebagai antiseptik tapi dalam kadar di bawah 3%, karena ketika kadarnya sangat tinggi justru sangat membahayakan bagi kulit dan tubuh kita. Oke, sudah dituang hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan hati. Kita lihat, wow, banyak sekali gelembungnya ya. Ingat, gelembung itu adalah oksigen yang terbentuk dari reaksi ini. Selain oksigen, tadi juga terdapat air, makanya volume tabung reaksi kita lihat bertambah, jadi lebih banyak, ketinggiannya lebih meningkat, plus terdapat gelembung yang merupakan oksigen. Jadi Allah Maha Luar Biasa, kita ada racun sebagai sisa metabolisme tubuh, tapi kita juga sama Allah diberikan penawarnya, yaitu adanya enzim katalase yang terdapat di dalam hati dan beberapa organ yang lainnya, sehingga racun tersebut tidak bisa merusak tubuh kita. Tentunya kalau kita diimbangi dengan asupan gizi yang bagus. Nah, kita lihat tabung reaksi yang kedua pun sama perlakuannya. Kita tambahkan hati ke dalam tabung yang berisi H2O2, sama prosesnya, terbentuk gelembung yang merupakan oksigen dan terjadi penambahan volume air. Ya, luar biasa sekali Allah dengan maha penciptaannya terhadap manusia dan makhluk hidup yang lainnya.
Oke, untuk praktikum ini tidak usah kalian lakukan di rumah, mengingat H2O2 agak bahaya bagi kalian, jadi cukup kalian lihat video ini saja. Dan memang sering sekali keluar dalam soal. Ya, semoga paham, mengerti ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di forum. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen YouTube sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.